Apabila Adamu dan keluarganya sedang tidur saat itu dan pintu diketuk, waktu menunjukkan pukul 11 malam. Jika ada orang mengetuk pintu di jam malam seperti ini di Nigeria, hanya ada dua kemungkinan, tetangga yang butuh bantuan atau teroris datang. Sayangnya kali ini kemungkinan kedua yang datang. Ketukan itu diiringi teriakan supaya pintu dibuka. Habila bergegas membuka pintu dan serombongan orang bermasker masuk dengan seorang membawa senapan AK-47. Seorang dari mereka berkata bahwa mereka sedang melakukan pekerjaan agama mereka. Lalu si pemimpin gerombolan itu bertanya kepada Habila, siapa namanya, di mana dia bekerja, dan apakah dia seorang polisi atau tentara. Kemudian ia menanyakan hal yang menjadi pertanyaan terpenting, apakah Anda seorang Kristen? Vivian, istri Habila, langsung gemeteran karena ia mengenali mereka sebagai kelompok penyebar teror yang benci kepada orang Kristen. Merespons pertanyaan tadi, Habila menjawab bahwa dia dan keluarganya adalah Kristen. Si pemimpin gerombolan itu menawarkan kesempatan untuk tetap hidup, bahkan hidup yang lebih baik jika mereka mau murtad dan mengikuti agama mereka. Sementara itu, Habila telah siap untuk mati. Dia berkata, saya seorang Kristen dan akan selalu menjadi seorang Kristen, bahkan sampai mati. Teroris itu memandang istrinya dan melanjutkan ancamannya supaya dia membujuk suaminya untuk meninggalkan Yesus. Namun Habila berkata menguatkan istrinya, jangan takut. Kematian orang percaya adalah sebuah keuntungan besar, bukan kerugian. Karena gagal membujuk keluarga ini untuk murtad, pria dengan senapan AK-47 itu meletakkan laras senapannya di samping mulut Habila. Kemudian dia menarik pelatuknya. Habila terjatuh ke lantai dan darah mengalir dari wajahnya. Setelah itu mereka keluar meninggalkan rumah Habila. Maaf, saya nggak dapat menampilkan foto wajah Habila yang hancur di sini karena takut membuat shock yang melihatnya. Habila tidak mendapatkan pertolongan hingga pukul 6 pagi. Sampai akhirnya pertolongan itu datang dan Habila dipindahkan ke beberapa rumah sakit. Dan secara ajaib nyawa Habila dapat diselamatkan meskipun ia harus menjalani beberapa kali operasi dan mengalami rasa sakit yang dideritanya. Jika kesembuhan itu adalah mujizat, meskipun ia cacat, namun yang lebih ajaib lagi, ia telah belajar dari Tuhannya untuk mengasihi dan mengampuni para musuhnya. Dalam sebuah wawancara 2 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2014, ia mengucapkan kata-kata pengampunan. It's a must. As a Christian, you must forgive. Because God has forgiven us. We are condemned criminals that we deserve nothing but to die. But Christ died for our sin. Now he forgives all our sins. He loves us. That's why we must show that love to the people that hate us. Since that day, I pray to God, God, forgive them. God, forgive them. Ketika Yesus mengajarkan doa Bapa kami, di mana ada kalimat yang berkata, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yesus tidak sekedar berteori, tapi ia mempraktekannya ketika dia sedang tersalib dalam puncak penderitaannya dan dalam kondisi berdarah-darah. Dia mengampuni musuh-musuhnya dengan berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 34. Inilah yang saya sebut dengan cinta Golgota. Cinta yang timbul ketika seseorang yang terluka dan menderita, namun tetap mengasihi dan mengucapkan kata-kata pengampunan. Martir pertama gereja, yaitu Stefanus, yang berdarah-darah dan sedang dirajam batu pun mengalami cinta Golgota ketika dia mengucapkan kata-kata pengampunan ini. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Setelah itu Stefanus meninggal. Kisah Para Rasul 7 ayat 60. Jika kamu sedang tersakiti, kamu sedang berdarah-darah karena perlakuan orang-orang yang membencimu, maukah kamu meminta cinta Golgota ini dari Kristus yang penuh kasih itu? Jika Stefanus disanggupkan untuk mengasihi musuh, kamu pun disanggupkan untuk mengasihi orang-orang yang telah melukai kamu. Selesai kamu dengar video ini, berdoalah kepada Tuhan Yesus dan mintalah cintanya, yaitu cinta yang menyanggupkanmu untuk mengasihi mereka yang telah melukai kamu. Lepaskan pengampunanmu, ucapkan doa pengampunanmu, dan setelah itu nikmatilah damai sejahtera Allah akan mengalir setelah pengampunan itu kau berikan. Amin.